Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, puji serta syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia, memandang wajah-wajah yang mulia yang dibacakan sejarah orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di akhirat nanti, di surga nanti bersama orang-orang yang mulia, bahkan orang yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang mulia, kakak kelas ulun Al-Habibi Abdullah bin Yahya Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan segala hajatnya. Alhamdulillah, beliau insyaallah akan mengisi pengajian setiap malam Jumat. Ini kan malam Sabtu, dipindah karena malam Jumat di akhir bulan. Kenapa jadi malam Jumat? Supaya tidak berbenturan dengan jadwal yang ada di sini. Jadi insyaallah bulan Jumat beliau akan mengisi sebulan sekali di akhir bulan. Jadi otomatis pengajian kita pun yang malam Sabtu pindah malam Jumat. Iya. Ini insyaallah akan dibaca kitabnya karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil. Jadi bulan Duti insyaallah yang akan pakai kitab ini. Insyaallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Alhamdulillah. Malam hari ini ulun diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di suatu majelis yang penuh cahaya pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Hadramut, cahaya yang mana mata air yang diambil sama sumbernya sama, gurunya sama. Insyaallah semuanya bersama-sama dalam satu panji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga Allah panjangkan beliau sehat walafiat, menjadi penerang bagi kampung kita. Siapapun insyaallah bisa mengambil berkah daripada sidin sama tebing insyaallah. Belajar sama sidin, belajar sama habib yang lain, belajar sama guru semuanya sama. Karena kita ngambil mata air sama sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya lisan wahid, lisan kami sama. Insyaallah sudah lama sekali pengajian. Tiap malam Sabtu lah setahun. Masyaallah. Ini tadi saya lewat situ kan, juga lihat di sholat itu kok rame. Tapi subhanallah anak sidin sudah pada diganti di malam Jumat. Insyaallah malam Jumat kalau kampung ini memang kosong lebih bagus. Dan termasuk kewajiban dakwah itu bukan cuma guru Zuhaidi aja yang dakwah, termasuk Pian juga mengambil pahala yang sama yang didapatkan oleh kita. Caranya gimana? Caranya kita share. Ya. Caranya kalau kita ngajak kita ucapkan ayo. Nah, itu sudah dakwah. Ayo, makasih kita. Sudah dakwah masalahnya sama. Ayo, ucapkan, ayo. Kalau masih nggak bisa juga, ya pajang aja atau di share. Ya. Insyaallah makin banyak orang yang bisa manfaat dari beliau. Ya, insyaallah. Memang kita beda kelas. Cuma masyaallah beliau sudah ngarang dua kitab. Iya.
Kita puasa dan kita bahasa ya. Masya Allah. Ini adalah suatu amal jariah yang kiamat pahalanya akan hadir. Ya. Jadi malam hari ini insya Allah kita mukadimah dulu. Mukadimah. Insya Allah malam selanjutnya akan kita lanjutkan pembacaan kitab Sayyid Muhammad Al-Maliki Muhammad Insani kami tarikh sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sejarah bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka sayang. Kalau kita jauh cuma ucap cinta tapi tidak mengamalkan maka itu cinta yang palsu. Orang cinta itu setia. Kita cinta sama manusia pasti kita cinta dia. Juga ahabba syai'an fikrih. Orang ketujuh lawan sesuatu ketika menyebut sesuatu tersebut. Ya. Yang kita cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid yang kita baca tadi Maulid ini juga sejarah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang kalau kita sering baca Maulid kita tahu daripada sejarah Nabi Muhammad mulai Nabi Muhammad dilahirkan sampai Nabi Muhammad diangkat Nabi dan Rasul sampai Nabi Muhammad wafat. Maka kita mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah ceritakan semua cerita Nabi dan Rasul dinusabit ada untuk mengokokkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad lebih berhak membaca sirah sejarah Nabi Muhammad untuk apa? Untuk mengokokkan kita supaya kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini kaum singkatan enggak? Ya. Campuran lah. Insyaallah ya. Insyaallah dari semua yang jauh bisa mendekat, yang dekat makin rapat. Jadi hadir di sini hadirkan ya dan diamalkan bawa dari sini. Insyaallah kita mendapatkan berkah perdatuan kita, berkah Kiai Salim Maruf, orang mufti Pontianak ya. Jadi Masya Allah Martapura ini penuh dengan orang-orang alim, guru-guru kita yang baik juga semuanya orang-orang alim ya. Dan itu mereka sampai sekarang masih ada. Dipegang oleh siapa? Dipegang oleh mereka yang ngambil warisan guru kita. Dan kesempatan ini bukan hanya untuk orang yang memiliki nasab mulia, bukan hanya untuk orang yang istilahnya martabatnya tinggi. Tidak, tapi kesempatan ini untuk siapapun, baik tani ataupun jabat. Semuanya bisa. Allah berfirman hayya mayyit Allah mengeluarkan orang hidup dari yang mati dan mengeluarkan orang mati dari yang hidup. Maksudnya gimana? Maksudnya Allah bisa mengeluarkan orang yang mulia, wali besar, guru besar dari orang yang biasa. Dari orang mayit yang hatinya nggak ada orang yang biasa. Dan Allah juga bisa mengeluarkan orang yang mayit dari seorang ayah yang ayahnya wali besar. Ya. Juga bisa mengeluarkan. Jadi semua itu tergantung niat. Yang pertama harus kita belajar di sini juga ada belajar rutin ya. Belajar bahasa Arab, satu aja. Yang perlu kita pegang Allah niat. Jadi sebelum kita belajar niatnya mau apa? Karena kebanyakan ulama sekarang yang melenceng itu karena mereka niatnya salah ketika belajar. Ya. Sehingga ketika dia niat belajar untuk mencari dunia atau untuk mencari popularitas atau untuk mencari supaya dia nanti ngulik dari pesantren supaya dikiau guru atau supaya kawa menikahi gadis yang dia cintai. Ya. Nah, berarti orang yang belajar niat ini itu yang biasanya dia tidak mengamalkan ilmunya.
Ya, tidak mengamalkan ilmu, sehingga setiap Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan seperti ini, jangan kita menghiraukan. Dia lebih mementingkan apa yang diketujui dirinya. Dia lebih mementingkan apa yang diketujui oleh partainya. Dia lebih mementingkan apa yang diketujui untuk manfaat kembali kepada dirinya. Berarti dia tidak mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melarang. Kenapa dia tidak mau umpati? Berarti ini adalah orang yang alim, walam ya alim. Amalin. Kalau orang alim wa amil, setiap apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad tak pandang bulu, dia mengamalkan. Siapapun yang salah, dia tegur. Siapapun yang salah, entah pejabat, entah guru yang besar yang salah, tidak dia mau. Karena dia mementingkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini adalah orang alim dan karena di Solo saya pernah sama orang dari Amerika. Dia bukan Islam, tapi dia alim luar biasa. Belajar di Gontor, belajar. Bahkan dia ada tendensi penelitian tentang barokah itu apa? Bayangin. Ya kita orang yang suka barokah, sedangkan Islam juga ada barokah. Tapi ini orang kafir mempelajari itu barokah. Subhanallah. Ya. Dan dia pun alim, tapi enggak Islam. Jadi alim dapat siapapun yang mau belajar jadi alim. Tapi untuk amil mengamalkan. Lah, gimana supaya alim niatnya yang benar? Niatnya apa? Niatnya ketika kita datang pengajian, kita belajar bahasa Arab, belajar. Di sini kita niatkan Islam, menghidupkan Islam. Intinya apa? Intinya man yatlubul ilma. Ya. Man mata wa huwa ilm. Ya. Liyuhyiya bil Islam. Fakana bainahu wa bainal anbiya darajah wahidah. Siapa yang meninggal dan dia menuntut ilmu, niatnya untuk menghidupkan Islam, niatnya menghidupkan Islam, niat bukan cari, bukan niat dari dunia, bukan niat cari popularitas, bukan niat supaya bisa kawin sama fulan ini. Enggak, niatnya untuk menghidupkan Islam, menghidupkan Islam. Yang benar didukung. Yang kelihatan salah ditegur. Maka derajat dia dari para nabi itu satu derajat. Ya. Untuk menghidupkan Islam. Maksudnya gimana? Kalau memang ada yang salah, dia tegur. Enggak takut. Kalau dia takut menegur, dia diam. Maka al-bala ya musibah itu enggak pandang bulu. Seperti kisah yang kita Ashabus Sabt. Mereka Ashabus Sabt di zaman Nabi terdahulu ada namanya Ashabus Sabt. Yaitu orang-orang golongan hari Sabtu. Kenapa? Di hari Sabtu dilarang bergawi. Seperti kita di hari Jumat ketika adzan juga beli begawi. Ya kan? Wahdarul bai'. Kemudian setelah kita tuntung salat Jumat, wantashiru, silakan baliklah ibadah. Silahkan yang mau menjadi pejabat, yang mau menjadi pegawai. Tapi ingat, ketika waktunya salat. Waktunya ibadah, tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabus Sabt mereka dilarang di hari Sabtu begawi. Rata-rata gawiannya nelayan. Tapi subhanallah ikan itu merasa damai setiap hari Sabtu. Kenapa? Ada yang mengambil. Kalau hari-hari lain nelayan pada mengambil. Jadi ketika hari Sabtu iwa berdekatan kepada pantai. Sampai terlihat. Sedangkan mereka nggak boleh ngambil. Tergiur. Ada yang licik. Udahlah kita ambil hari Sabtu. Kena hari Jumat kita pasang parit kanal. Pasangnya parit kanal di lubangnya. Kena hari Sabtu iwa dekat kan. Iwa akan mendekat semua. Kita nggak ngambil. Biar ikan itu jatuh parit itu. Kena tuntung hari ini kita langsung ambil. Ini dia licik. Allah diakalin. Ya enggak? Nah, banyak orang sekarang seperti itu. Ya. Dengan dalil. Ya apalah supaya halal.
Kayak gini lah. Nah, ini enggak boleh kayak gini. Akhirnya gimana? Terbagi tiga golongan. Ada golongan pertama yang bermaksiat, umpat mengambil iwak di hari Minggu. Ada golongan kedua yang menegur. Jangan. Kita sama aja curhat. Sama aja enggak boleh. Golongan ketiga ulama diam. Udah diam aja selama. Kenapa? Pinak banyak ambil. Ya 90% bebuan kampung kita umpat juga. Kena ampun ulun memadahi kena ulun nang sariki kan. Sariki kan. Akhirnya kemaksiatan merajalela. Kalau kemaksiatan merajalela, balak turun semua kena. Akhirnya ulama yang sudah menegur, kada mau diem dia di kampung. Udah ulun aja dah. Kalau ulun kada pindah, balak turun, ulun kena juga. Pindahlah dia di kampung yang lain. Subhanallah benar. Allah timpa balak yang besar. Mereka semua menjadi monyet, sebagian menjadi babi. Kemudian Allah balik tanahnya meninggal. Satu kampung penduduk itu semuanya meninggal. Baik gurunya kah? Ulamanya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Yang selamat. Ayo sekarang ini kemaksiatan merajalela. Kenapa? Tanpa disadari sudah menjadi Ya. Sudah menjadi kebiasaan. Dilarang. Ayo enggak boleh ini orang ini. Enggak boleh seperti ini. Tapi karena sudah ada kebiasaan. Kada ada yang menegurnya. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita harus niat ketika kita belajar untuk menghidupkan Islam. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bermanfaat, yang benar-benar mengumpati Al-Qur'an dan mengumpati Nabi Muhammad dan mengumpati perguruan jujur. Ya, tidak mementingkan perut diri, partai, golongan. Lebih baik kita umpat Muhammad SAW. Umpat di bawah mata air Muhammad SAW. Ya. Insyaallah belajar kita di rumah ini sama kita belajar Sayyidil Habib. Ya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad berkata dalam kitab Tauhid Nabi, kitab tentang isinya dakwah. Nabi Muhammad berkata di situ, wa bisyari ni'abana dauqad hab ilal qulub. Ya. Wa bisyari ni'abana terjematan tadhab ilal jasad. Wallahu a'lam. Dengan merasakan kita ini niabah mengganti. Jadi guru saya di sini bukan Sidin. Sidin mengajar ini karena apa? Menggantikan gurunya. Karena gurunya jauh atau ilmu yang didapat dari guru lain. Kita niat kita menggantikan. Istilahnya mewakili. Nah, dengan itu hilanglah penyakit kita. Jadi kita tidak merasa kita orang alim. Kita tidak merasa pintar. Kita mengganti guru-guru kita untuk menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari. Sehingga keberkahan guru-guru kita itu akan nampak di kampung ini. Akan nampak. Ya. Apalagi yang ngasih nama Taufik ya. Habib Umar. Taufik bujur lah. Majelis Taufik Habib Umar. Insyaallah berkah. Majelis Ulun juga Nurul Hidayah tiap hari Senin Selasa. Habib Umar juga yang ngasih. Ulun tulis surat dibales. Ya, kitabnya pun kadang-kadang kita juga minta tolong teman-teman yang di Hadramaut minta pendapat sama. Jadi keberkahan yang ada dalam diri kita pada hakikatnya adalah keberkahan daripada guru-guru kami. Ya. Oh, Habibnya seperti ini, gurunya seperti ini. Jangan pandang itu. Pandanglah dengan siapa kita pandang dengan siapa keberkahan yang kita dapat. Ya. Karena kita semua nggak bisa pergi ke sana atau mungkin kita juga sibuk kerja. Ya cukup kita ambil berkah dari orang yang belajar guru-guru yang bisa. Ya. Niat niat. Jadikanlah kita selalu berniat dalam hal yang baik. Jadi salaf kita setiap keluar rumah itu niatnya banyak sekali, ribuan.
namun kita kan ngalih sudah. Belum niat. Anaknya sudah dididik, nanti kalau pian keluar, niatkan kalau ada batu di tengah, pinggirkan. Kalau ada orang minta orang minta nyebrang, bantuin. Orang niatnya banyak sekali. Niatul mu'min khairu min amalin. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amal. Jadi kalau kita niat di tengah jalan nggak dapat orang seperti itu dapat pahala. Saya niat kalau saya punya uang 50 juta akan saya sumbangkan ke majelis 10 juta. Dia niat seperti itu, tapi dia nggak punya duit. Pahalanya sama aja. Tapi ketika dia dapat duit, ternyata nggak dia sumbangkan, nol. Niatnya nggak jadi lebih baik. Kenapa? Kenyataannya kadang seperti itu. Maksudnya niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jikalau Allah penuhi sebagai angan-angan niat dia itu dan dia langsung laksanakan. Itu niat yang jujur. Jadi banyak orang-orang itu, oh niat ini lebih baik daripada amal. Terus dia tinggalkan amal. Namanya tipu daya. Ya. Allah itu merubah manusia. Banyak sejarah para wali yang dahulunya dia adalah penjahat. Kita baca di syarah ini. Dahulunya peminum, dahulunya pembunuh, tiba-tiba jadi wali. Ya, tapi bukan wali-wali amal-amal doang, ma'rifat doang, bukan. Ya. Wali itu ibadahnya benar, syariatnya benar, sholat tidak mungkin ditinggal, puasa nggak mungkin ditinggal. Wirid ribuan kali, haji 1000 kali, tapi nggak sholat satu fardu. Di dalam kitab Fathulillah Muhammad bin Habsyi, haji 1000 kali, tapi ninggalkan sholat lebih afdal. Jalankan sholat fardu. Ya, karena haji kewajiban sekali, bukan seribu. Jadi syariat maka jadi wajib. Seperti Bishr al-Hafi ketika dia melihat bacaan Bismillahirrahmanirrahim jatuh di jalan karena dengan ilmu yang simpel, ilmu memuliakan nama Allah. Ilmu memuliakan nama Allah. Jikalau kita melihat nama Allah, kita harus memuliakan. Jangan diinjak. Bishr dulunya orang ahli maksiat. Ketika dia melihat itu diambil itu. Ditaruh di atas. Maka terdengar suara bagaimana engkau mengharumkan engkau akan diangkat sama Allah menjadi wali Allah. Ya. Nah, dalam riwayat lain ada Al-Hafi itu ketika dia lagi pesta di rumahnya. Tiba-tiba ada orang mencari. Ada orang datang. Assalamualaikum. Dibuka sama pembantu. Orang itu berkata, ini rumahnya orang merdeka, orang Buddha. Oh ini merdeka, mana mungkin Buddha, dia kaya raya, dia pesta foya-foya, mana mungkin dia Buddha. Oh, tidak ada merdeka di dunia ini. Seandainya dia merdeka, dia tidak memiliki Tuhan. Iya kan? Semuanya adalah hamba, budak, hambanya Allah. Disampaikan sama manusia. Orangnya pergi. Tiba-tiba dapat hidayah. Lari tanpa pakai sendal. Akhirnya disebut Al-Hafi. Mana orang tadi? Dapat taubatan nasuh. Jadi wali. Sampai sekarang namanya pun harum. Sampai orang-orang mengambil berkat. La ilaha illallah. Ada lagi dikisahkan di dalam kitab Bahjatul Wasail di awal-awal kitab itu. Ulun lupa juga siapa namanya. Salah satu orang soleh. Dia pergi ke pasar. Beli semangka. Fitih. Dipegang. Besok dia pulang, pasar itu menjadi ramai. Jadi ada orang ahli maksiat luar biasa, pembunuh datang ke pasar itu melihat. Kok ramai pasar ini? Tapi yang dirubung kok cuma semangka. Di sana mangga palam kadada yang beli. Ya. Ini semangka kok dibeli rame benar. Ya dilihat sama dia. Rame. Bahwa harganya naik mahal. Ternyata mereka berkisah. Ini semangka pernah dipegang sama fulan min auliyaillah. Dapat hidayah. Saya beli juga. Padahal dia disuruh sama kawanannya yang lagi maksiat itu. Suruh beli, nanti bungkus. Pada lapar belum ada makan. Ya, belum ada makan, kelaparan. Tiba-tiba pulang bawanya semangka.
Dia bawa semangka banyak. Kita ini lapar, kamu datang bawa semangka. Di mana kamu? Kenapa kamu bawa semangka? Karena dia dapat hidayah dari semangka yang pernah dipegang oleh seorang wali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang alim, belajar. Ya. Jadi insyaallah pengajian kita ini akan kita mulai dengan kita bawakan kitab Muhammad Insanul Kamil. Supaya kita bisa lebih mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW. Silakan yang mudah-mudahan ini kitab banyak dijual di sini ya. Insyaallah silakan yang membawa kitab, PDF-nya juga ada. Yang punya tab atau punya HP juga bisa dibaca. Ya, Allah. Mungkin singkat cukup. Terus kita doa lagi ya. Ulun minta maaf, minta rela. Ya, insyaallah sebulan sekali di malam Jumat di akhir bulan. Karena tadi ulun lihat tanggal waktu masuk ulun bilang sama Fitri tadi. Ini tanggal berapa? Tanggal 27 ya. Udah nanti bulan depan tanggal berapa? Akhir bulan ulun mengambil berkah juga di majelis taufik. Kita saling mengambil berkah, kita saling membantu ya. Ingat tugas ini bukan cuma tugasnya guru, tapi tugas ini adalah tugas kita. Ayo kita Ya, supaya apa? Supaya orang lain itu merasakan kenikmatan yang sama. Sebagaimana Rasulullah ketika Rasulullah melihat jenazahnya orang Yahudi melintas di hadapan Rasulullah nangis. Sahabat Iran air mata. Itu yang lewat jenazahnya orang Yahudi. Rasulullah bilang, telah lewat di tanganku satu orang masuk Islam. Inilah dakwah. Ngarane dakwah itu kalau ada orang yang mencaci guru kita atau menyambati kita, jangan kita balas karena dia menyodorkan dirinya itu binasa. Kalau kita balas kita ikut binasa. Ini yang lebih berhak untuk kita ajak. Ini yang lebih berhak untuk kita baiki. Ini yang lebih berhak untuk kita doa. Karena apa? Karena tugas kita in qadun nas ila kurba. Mengambil orang lalai yang jauh, yang binasa. Kita ingat. Kita kembali. Ya, minal bu'ud ila ibadah, yang darinya tadinya jauh, kita dekatkan supaya ibadah. Itulah tugas kita. Ya. Itu tugas kita. Memang dakwah ini fardu kifayah. Tapi sampai ada satu yang dia enggak tahu bagaimana cara salat, maka berubah menjadi fardu ain. Setiap individu kita wajib berdakwah. Tidak menunggu ilmunya banyak. Wah, saya belum pantas untuk ceramah, belum pantas untuk dakwah, saya belum pantas. Kenapa? Ilmunya belum jadi ahli. Emang kalau kamu sudah jadi ahli, kamu bilang ahli, tapi kamu sombong. Nunggu jadi ahli, ya kan? Gak ada, sampai kita pun bukan ahli, tapi orang yang mengajarkan, bahwa min jumlatil amal. Orang yang mengajarkan ilmunya sedikit, itu termasuk dia mengamalkan ilmu. Tapi kalau dia tinggalkan, saya masih jauh, maksiat kok. Ngapain saya bilang? Berarti dia sudah maksiat dan dia meninggalkan amal. Dosanya dua. Tapi kalau dia maksiat, urusan dia dengan Allah. Tapi dia tetap menasihati kekawanan, dosanya. Dia sudah mengamalkan. Adapun diri dia kotor, urusan dia dengan Allah. Yang jelas dosanya dia enggak double. Dosanya dia satu, dosanya tapi jangan seperti itu. Insyaallah kita enggak berbuat maksiat, juga kita menasihatkan kepada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam takwa dan kebaikan. Ya, itulah tugas kita sebagai seorang muslim. Islam rahmatan lil. Maka kita nanti lihat bagaimana cara dakwahnya Rasulullah. Ada semua di dalam kitab ini. Bagaimana cara dakwahnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah di rumah. Bagaimana Rasulullah lawan kuitan, lawan orang yang tua. Bagaimana Rasulullah lawan doa musuhnya, lawan istri-istrinya. Bagaimana Rasulullah memimpin negara. Bagaimana Rasulullah apalagi berjihad. Bagaimana Rasulullah membuat musuh itu jadi takut, gentar. Bagaimana Rasulullah dengan sahabat. Bagaimana Rasulullah disebutkan di sini. Rasulullah itu enggak suka ketika datang pada berdirian. Ini Rasulullah. Ya. Tapi bukan terus kita enggak boleh berdiri, tetap berdiri.
Rasulullah enggak suka. Sebenarnya kita lihat Nabi Umar kan. Nabi Umar kalau datang mau sholat itu kita berdiri sama Nabi Umar pasti gini. Itulah Rasulullah. Ya. Tawadhu, rendah. Suatu saat sahabat ingin membakar kambing di perjalanan. Ya Rasulullah, saya izinkan saya yang cari kambing, saya yang menyembelih, saya yang mau dia. Apa ajar Nabi Muhammad? Saya dilayani aja, itu aja berdiam aja. Ada. Saya yang mencari kayu bakarnya. Allahumma sholli wa sallim. Ini rajanya dunia. Nanti dijelaskan semua di kitab. Ya, semuanya dijelasin bagaimana Rasulullah sama istri. Bagaimana menjaga auratnya, bagaimana cahayanya Rasulullah. Sanul kamil, manusia yang sempurna luar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna bisa kita kata Muhammad. Kalau kita sudah tahu timbul mahabbah, iman kita semakin tebal. Bagaimana kita bisa mimpi kalau kita nggak tahu? Ya. Insya Allah kita bisa mimpi Nabi Muhammad. Kita bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad dengan cara apa? Pelajari sejarahnya Nabi Muhammad. Ketujuh melihat sejarah Nabi. Ketujuh mendengar. Ya. Diingat-ingat semuanya. Bagaimana Rasulullah dengan musuhnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana Rasulullah di dalam berdagang di pasar, bagaimana membentuk Masjid Nabawi itu Rasulullah yang bikin. Arsitekturnya Rasulullah yang menentukan kamar mandinya Rasulullah. Semuanya Rasulullah ahli bukan dalam bidang dakwah doang, bukan agama doang. Dalam bidang apapun. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau berkata, andai saja aku mentafsirkan Al-Fatihah, aku butuh 70 orang untuk memikul kitab-kitab. Itu hanya Al-Fatihah. Bagaimana satu Al-Qur'an penuh di dalam dada Nabi Muhammad SAW. Semua ilmu diajarkan. Pengen jadi sugih ikut Rasul. Ada kitab Habib Sa'ad itu cara supaya jadi kaya. Ada juga kitab. Rahasia supaya ada. Intinya Rasulullah yang dibahas. Bukan apa itu? Bukan siapa Alibaba itu siapa. Iya. Atau siapa lagi itu? Bilqis. Bukan. Kenapa Islam diserang? Islam dijatuhkan terus. Negara Islam dipojokkan karena kalau Islam dia menjalankan sesuai dengan Al-Qur'an. Enggak ada orang. Zakat tepat sasaran 8 golongan enggak ada yang miskin. Enggak diakal-akalin. Nah, ini tuh orang yang akal-akalin banyak orang yang sekarang. Zakatnya kelihatannya sudah miliaran nih. Kalau zakatnya miliaran ibarat punya rokok. Keluarkan aja dari bungkus itu 10 buting. Sudah keluar 10 buting rokoknya 10 bungkus. Pian ambil satu, pian jadi 4. Sudah dari 10 diambil satu, ditatak lagi jadi 4. Pian ambil tatakan yang terakhir. Itulah zakat. 2,5%. Berarti sisanya masih berapa? Banyak sisanya 9,75. Ya, 9,75. Ya, sisanya banyak. Tapi ketika ente punya duit banyak. Saya punya duit 1 miliar. Berapa ngeluarkan? 2,5% dari 1 miliar. 250 juta. Tengok, waduh 250 juta. Anak ulun minta iPhone Pro Max aja enggak ulun belikan. Hah? Ini 250 juta. Ente bayangin. Jadi harta itu yang megang harta kita ini melewati 70 setan baru uang kita keluar. Digandulin sama setan. Anak kita aja minta mobil 250 juta bisa buat beli Harley. Bisa buat. Tapi ternyata cuma buat dikeluarin. Berat. Saya punya temannya juga. Kadang dia tanya, "Adit, gimana caranya supaya zakat saya ini jadi THR? Supaya zakat saya ini jadi ini itu." Nah, kan nyari. Memang ada hilah. Memang ada hilah. Gini serahkan dulu. Ada. Cuma jangan seperti itu. Ente lihat tadi sisa sabu-sabu. Mereka enggak berani ambil di hari Sabtu. Tapi dia mencari hilah. Allah turunkan bala. Nah ini yang dimaksud zaman sekarang ini. Kemaksiatan itu merajalela di mana-mana. Tapi kita sebagai orang yang tahu berdiam. Kalau berdiam bedanya zaman sekarang dengan zaman bahari. Kalau zaman bahari langsung jadi monyet.
langsung jadi babi. Zaman sekarang kenapa kok balak turun? Ya kadang tsunami lah. Ya kadang gempa. Ya kan? Itu karena rahmatnya Rasulullah. Itu karena min khosa'is ummati Muhammadiyah. Di kitab itu kan khosa'is kan ada juga kekhususan umat Nabi Muhammad. Termasuk salah satunya tidak langsung diturunkan bala. Ya. Kalau dulu orang-orang dahulu kalau berbuat maksiat langsung tertulis di depan rumahnya, di jidatnya. Tertulis. Ini orang habis zina. Langsung kontan. Kalau umat Nabi Muhammad enggak seperti itu. Ya kadang dibikin negara kita menjadi mendapat pemimpin yang boleh. Ini bala. Karena siapa? Karena diri kita. Ya kadang diri kita ekonominya turun. Ini bala. Enggak sesadis itu. Kadang tsunami, kadang gempa. Ini bala. Ya, ini kelebihan umat Nabi Muhammad tidak seperti umat matahari. Karena apa? Karena rahmatnya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Ya, juga usianya handap paling 60. Tadi 30. Usia teman saya tadi 30 handap. Usia 60 tahun. Kita satu hari 24 jam. Tidur berapa? 8 jam lah rata-rata. Ya kalau santri 4 jam, 5 jam. Tapi jarang. Pasti siang tidur lagi. Ya. Kalau kita ambil 8 jam dari 24 jam berarti berapa ya? Sepertiga. Tiap hari seperti. Kalau kamu umurnya 60 tahun, sepertiga dari 60 berapa puluh tahun kamu tidur. Nah, dari 60 bagi 3. 20 tahun kamu guring. Innalillahi kalian guring aja. 20 tahun guring. Ya, 20 tahun guring dia. Belum di kamar mandi. Jangan lawas-lawas sebagai santri sama makan juga jangan lawas. Di ulun kalau makan tuh hancap. Jadi waktunya buat ibadah, belajar. Belum nanti ngobrol kanan kiri. Qiyamul lail. Tapi qiyamul lailnya nonton champion. Innalillahi. Itu baru tidurnya aja 20 tahun. Bagaimana yang lain-lain? Terus ibadah, sholat 5 menit. Sekali 5 menit. Satu hari ada berapa? Berarti totalnya 25. Satu hari ada 24 jam. 25 menit dari 24 jam berapa persen? 0, sekian. Itu cuma kamu ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita suka di majelis kumpul-kumpul rame gini? Kenapa? Karena kalau kamu di rumah sendirian enggak mungkin 2 jam kamu duduk seperti ini. Setumat aja 10 menit di kiau. Atau 10 menit aja sudah. Jenuh sudah. Pujut. Hah? Coba di rumah duduk 2 jam. Mau enggak? Enggak habis. Ya kecuali orang yang dikasih hidayah sama Allah. Duduk coba ambil cara duduk 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jarang. Ya bisa cuma nikmatnya beda. Karena apa? Dalam bahasa Arab huruful ilah kalau masalah jamak dibuang ya. Begitu pula ilah itu penyakit. Penyakit kita kalau masuk dalam jamak rame seperti ini dibuang semua. Satu dikabulkan, doa yang diterima. Seberataan diterima. Sholat. Rasulullah bilang sholat. Allah lihat ketika kita sholat berjamaah, lihat imamnya dulu. Oh, imamnya khusyuk, dia hadir. Sholatnya diterima. Seberataan 1000 orang diterima semua. Oh, imamnya enggak diterima sholat. Dicari yang lain. Soft pertama. Oh, ada yang diterima semua imam 4 juga. Di soft pertama enggak ada yang diterima, cari soft kedua. Satu diterima. Seberataan Allah. Itulah gunanya kita kumpul. Ya. Taklim, belajar. Itulah gunanya kita ngajak yang lain. Ayo kumpul. Siapa tahu yang kita ajak dia diterima sama Allah. Bukan terus kita ngajakin kamu ini masih kotor ini, jangan. Kita ngajakin supaya apa? Supaya siapa tahu dia yang penyebab diterimanya kita oleh Allah. Jadi gitu. Seperti saya bicara di dalam pengajian ini bukan buat kalian aja. Saya juga menasihati saya juga. Kita ngajak orang. Oh, ini mungkin orang ini bisa sebab turunnya rahmat dan
hidayah. Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turufil ardi yaltamisuna ahla dzikr. Allah punya tugas keliling di dunia nyari orang-orang yang kumpul. Imbah ketemu orang yang tanadau halu ila hajatikum ayo ada yang kumpul. Pimpai berata malaikat mendatangi turun wa hufu bi ajnihatihi sayapnya dibuka habis itu dicatat semua ngaran malaikat serahkan kepada Allah bilang apa sih yang diminta sama hamba dan Allah lebih mengetahui wa alamu bihi Allah lebih mengetahui mereka meminta surga pernah melihat surga kada pernah bagaimana kalau melihat wah lebih tamak lagi bisa jutaan datang bisa jutaan itu semua di masjid kenapa melihat surga ini enggak pernah lihat apa yang mereka takut dari neraka kamu ya Allah kata pernah lah melihat neraka. Wah kalau mereka melihat neraka bagaimana? Pasti mereka takut ibadah terus enggak ada maksiat sepi tempat. Terus sudah saksikan wahai malaikatku ushidukum anni qad ghafartu aku ampuni seberat yang ada di masjid. Kata Allah. Protes ya Allah fihim fulanun laisa minhum. Kada seberata Allah yang hadir karena ada yang hadir karena ya kada nyaman namun kada hadir. Ada yang hadir karena dia meluangkan waktu kosong aja ada niat apa ya Allah. Ujar malaikat. Isinya fihim fulanun laisa minhum ada orang yang hadir bukan karena apa kata Allah? Kumul juga salah dari surga. Kumul kaum mulai mereka adalah teman duduk kaum yang tidak akan didaki orang yang duduk bersama. Udah pokoknya duduk bismillah karena Allah. Selesai sudah. Silakan guring yang mau guring. Bujur kada? Silakan yang mau guring. Yang penting duduk bareng-bareng. Ya, mau belajar. Itulah kita kumpul bareng majelis. Apalagi setiap hari di majelis ini, beliau ini sering hadir majelis sana. Masya Allah, luar biasa ya. Ini Mujahid juga hadir majelis sana. Semuanya Insya Allah setuju hadir majelis. Karena apa? Ini ibadahnya tiap duduk ini kita dihitung speedometernya naik terus. Ya enggak? Namun kita di rumah seorangan. Kecuali maghribnya sudah besar. Tapi semua itu bimbingan seorang guru. Wah, ulun enggak ada ulun di rumah aja, ulun kholwat aja. Kada boleh. Ya. Karena itu semua lebih afdal kamu keluar guru cari belajar kamu berdiam di rumah. Ina didatangi jin dia bilang sudah cukup enggak usah salat lagi. Itu banyak kejadian. Padahal jin dan syaitan bahkan dia dikasih keramat David Copperfield pun bisa. Ya enggak nunggu muslim semua. Yang benar aja dari keluar kajian berdagang yang bermanfaat kita lakukan. Ya. Insyaallah kita semua ikuti Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita orang semua bisa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia selamat. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini menjadi bukti kelak syafaat di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah saya Usaidi dan siapapun santri-santrinya dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah di sini menjadi berkah. Ana yakin majelis ini cahayanya akan memancar. Ana yakin cahaya majelis ini akan memancar. Mudah-mudahan istiqomah. Dukung terus guru kita. Bantu terus guru kita. Karena apa? Karena ini tugas kita bersama. Ya, kadang tuh kita itu juga kadang jenuh. Kita juga kadang kita butuh support, kadang badan sakit. Ya, moodnya manusia ini beda-beda. Kadang lagi sumpah, kadang lagi bahagia, kadang lagi kita beda-beda juga. Jadi perlu sama santri khidmat. Man khodam. Siapa yang khidmat itu yang berkah. Ya, khidmat bantu menggelar karpet. Ya. Pertama itu ulun buka majelis di rumah itu majelis hidayah itu karpet ulun gelar sendiri. Pertama kali. Sore sebelum mati. Ya, habis itu ada yang bantuin. Yang penting kita istiqomah, nanti ada yang khidmat. Lama-kelamaan Allah sekarang banyak sekali yang membantu. Istilahnya kita orang enggak ada pun jalan. Kita orang enggak ada pun jalan karena bukan punya kita, tapi punya kita bersama. Bukan punya saya, tapi kita siapapun yang membantu kedudukannya di sisi Rasulullah SAW. Ya. Kedudukannya di sisi Rasulullah SAW.
Itulah nikmatnya majelis. Kita ini banyak dosa. Sudah banyak dosa, sudah ibadah juga diterima. Masih ada ujub, masih ada sombong, masih ada belum tentu diterima. Tapi kalau baik gini insyaallah diterima. Kita umpat. Siapa dekat dia yang dekat yang baik-baik. Oh jadi baik. Ya. Ulun minta doa, ulun minta berkah dalam majelis ini supaya apa? Supaya menjadi saksi kelak di dalam kubur, penghapus dosa ulun, dosa-dosa kita semua dihapus berkat majelis dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan semua guru-guru kita. Jangan terus satu guru luar biasa kita meremehkan yang lain, jangan. Karena kita dididik untuk memuliakan orang yang lain. Kita dididik sama guru kita tidak buta dengan yang lain. Al Habib Umar tuh tiap hari Rabu madros sama Habib Salim datang belajar. Kita cinta sama Habib. Ketika disebut Habib Salim, kita cinta dengan Habib Salim. Ketika disebut Habib Ali Masyur, kita cinta dengan mereka karena mata air kita sama. Ya. Boleh kita pegang guru kita. Tapi dengan yang lain kita hormati, kita muliakan. Itulah yang. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari semua guru kita. Amin ya robbal. Cukuplah. Insyaallah minggu depan mulai ya. Kita mulai minggu depan. Dan kita ini kampung juga kampungnya para guru ulama banyak di sini. Saya Salim di sini ya, sebelah sini. Ya Ipian. Ya Salim. Guru-guru banyak. Insyaallah. Dan Allah selalu menghidupkan setiap kurun, setiap zaman itu ada yang melanjutkan estafetnya ada. Tidak mungkin kosong. Ya. Pian ini menjadi orang pilihan Allah. Semangat terus, bantu terus. Ya, kita bantu kita pindah ke malam Jumat. Kita meriahkan. Ya, itu aja yang lain. Kita share mau di WhatsApp, Instagram, Facebook. Ada orang masuk surga karena media sosial. Karena media sosial. Oh, karena dia mencari dapat tidak. Ya. Kita ajak, kita meriahkan, kita ramaikan, terangi. Niat silaturahmi, niat belajar, niat santai. Daripada santai di luar ada jelas. Ya kan. Jumat. Insyaallah ya. Ulun malam Jumat itu ada di Teluk Selong sebulan sekali nanti. Biasanya tiap malam Jumat ulun di Teluk. Cuma sudah saya ubah sebulan sekali. Nanti minggu ketiga di sana, minggu keempat di sini. Nanti minggu kedua di Banjar. Jadi di terkejut. Jadi nyaman. Ya. Kalau malam Sabtu ini pas kebetulan anak ngajar di Darussalam Takhasus dan Hidup. Jadi tadi ajar, makanya habis sholat bisa langsung ke sana. Ya insyaallah kita sama-sama ya. Mudah-mudahan berkah. Hajat semua dikabulkan. Ulun minta maaf rela. Alhamdulillah Guru Suhaidi mengajak ulun untuk ngambil berkah di sini. Tiap malam Jumat akhir bulan mudah-mudahan kalau enggak ada halangan hadir. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum sampai. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumil din wa salli wa sallim ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنا من أوصافه تحيي القلوب وتهيئ الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكنه من بالسرائر قد دعا لهديه صفتي ربنا وهدانا ويجم تجسنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا
للواحد الأحد الإلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل عجب دعوانا أنت لنا يا جبرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا حصلنا الأهوال وفي ذنبنا ولا تأخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلة مدين في بهجة عين عيد ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وهبال من ود ومن وانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والهادين وسعيا في جمعنا حنان بين يديك أنت ترانا ولقد رجونانا فاحكم سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واسع ختمنا عند الممات واسلها عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هرقت وصبا بصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين تقبل الله منكم